Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak terhingga, berbagai macam nikmat. Di antaranya yang pertama adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga masih bisa beraktivitas melaksanakan keseharian seperti biasa. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala penyakitnya, diberikan kesabaran dalam menjalani rasa sakitnya. Pada hari ini atau subuh ini tepatnya, saya insya Allah akan mencoba mengupas 3 macam rukun, atau menyampaikan 3 macam rukun yang wajib dimiliki oleh setiap manusia, terutama setiap muslim, setiap orang yang beragama Islam. Karena tanpa rukun ini, tanpa memahami atau memiliki rukun ini, maka kurang sempurnalah, belum sempurnalah imannya. Apa rukun tersebut yang akan saya bahas atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Rukunnya adalah yang pertama, rukun iman. Jadi wajib kita sebagai seorang muslim, orang yang mengaku beragama Islam, wajib memiliki dan wajib memahami dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya rukun iman sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rukun itu ada 3 macam. Yang tadi saya sebutkan, satunya adalah rukun iman, yang terdiri daripada 6 perkara. Nah, yang kedua adalah rukun Islam, yang terdiri daripada 5 perkara. Dan yang ketiga yang wajib kita miliki selaku umat muslim adalah rukun ihsan. Ada 2 perkara. Jadi jika dijumlahkan ketiga rukun ini, ada rukun iman terdiri daripada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara, dan rukun ihsan ada 2 perkara. Maka jumlahnya adalah 13 macam yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. 13 ini juga berkaitan dengan rukun sholat. Karena sholat kita terdiri daripada 13 rukun. Ini sangat erat kaitannya dengan 3 macam rukun yang saya sampaikan ini. Di mana
Dan saya sampaikan pertama rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah seperti sudah kita ketahui bersama-sama, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Pencipta yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai segala alam dan isinya, yang menciptakan langit dan bumi dan isinya, termasuk kita salah satu isinya. Wajib kita memahami ini, beriman kepada Allah, karena Allah lah, beliaulah yang maha tunggal lah, Sang Pencipta lah, tempat kita menyerahkan segala sesuatu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri dan kita meminta pertolongannya. Jadi hanya kepada Allah. Andai kata kita kita minta kepada manusia, itu hanyalah merupakan perantaraan, bukan kemampuan dari manusia tersebut, sekalipun itu seorang ulama besar. Itu adalah atas kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya melalui perantaraan hamba-hambanya yang diberikan kekuasaan atau kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan segala persoalan. Jadi wajib kita beriman kepada Allah. Maka salah satu firman Allah yang bunyinya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, ditimpa persoalan hidup, apapun yang terjadi pada kita, kalau memang kita beriman, mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, maka alladzina idza asabathum, apabila ditimpa musibah, qalu, maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah juga yang membuatnya seperti semula. Allah yang membuat, Allah pula yang akan mengembalikan. Pada dasarnya semua yang kita lakukan meminta kepada makhluk ciptaan Allah hanyalah perantaraan. Seperti saya berbicara di sini adalah bukan karena saya hebat, tidak. Karena saya pintar, tidak. Karena Allah Ta'ala memberikan saya kudratnya, memberikan saya kuasanya, kekuatannya. Jika bukan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk berbicara, untuk bergerak saja saya sudah tidak mampu. Jadi itulah salah satu contoh kita untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Salah satu rukun, bagian dari rukun iman yang paling utama. Karena jangan pernah mengaku beriman kepada Allah tetapi kita lupa akan apa yang terjadi pada diri kita dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu adalah kita beriman kepada malaikatnya. Allah telah menciptakan makhluknya, makhluk selain kita manusia, yaitu berupa malaikat yang disebut malaikat atau yang bernama malaikat. Malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, banyak jumlahnya, tidak terhitung. Namun yang wajib kita imani, ya,
sesuai dengan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW yang diturunkan kepada umatnya melalui para sahabat-sahabatnya, para khulafaur rasyidin, para nabi dan yang lain, para ulama, para warisatul anbiya, yaitu malaikat itu yang wajib kita imani berjumlah 10 orang. Hanya 10 orang. Mohon maaf, 10 malaikat, bukan orang ya. 10 malaikat. 10 malaikat ini yang wajib kita imani sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dari Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malik, dan para malaikat-malaikat yang lain. Ada para malaikat Zabaniyah namanya. Ada para malaikat yang dekat dengan kita, yang wallahu alam bisawab, yang namanya saya juga sendiri masih memahami satu persatu, karena banyak ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini. Ya. Namun yang wajib, yang perlu didasari tadi yang saya sampaikan tadi, ada 10 malaikat sesuai tugas dan fungsinya. Ada yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Kalau untuk mencabut nyawa kita nanti saat kita ajal, itulah Israel. Makanya ada lagu yang berbunyi, bila Israel memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Israel tugasnya. Diibaratkan presiden punya menteri, presiden punya wakilnya, wakil memerintahkan kepada menteri-menterinya lagi. Seperti itulah adanya. Jadi seperti itu, wajib sekali kita mengimaninya. Dan yang ketiga, iman yang ketiga, kita beriman kepada kitab yang diciptakan Allah Ta'ala. Kitab ini juga banyak yang diciptakan Allah Ta'ala. Namun sesuai lagi kembali kepada yang diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW, ada 5 kitab yang wajib kita imani. Yang kita pedoman hidup kita sekarang selaku umat Islam adalah Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran ini diturunkan? Ini adalah mukjizatnya baginda kita, baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu yang kita imani. Jadi jangan lagi kita membahas kitab-kitab lain, sibuk kita belajar kitab-kitab lain. Cukup kita Islam ini belajar Quran, baca Quran. Baca Quran, jangan banyak-banyak baca kitab, membahas kitab-kitab yang lain, kitab agama lain, contoh kitab Injil. Ya, di antaranya tadi ada 5 kitab Al-Quran kepada kita selaku umat Islam yang diturunkan atau diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Injil kepada baginda Sayyidina Isa alaihissalam. Itu kitabnya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Ya, tetapi pada dasarnya ajarannya adalah ajaran Islam, namun disempurnakan di dalam Al-Quran. Tidak perlu lagi kita mengkaji ke Injil. Ada juga Zabur ke Nabi Daud. Ada lagi Taurat ke Nabi Musa.
Nah, ada juga suhub namanya. Suhub ini kepada para nabi-nabi yang lain. Ya, tidak diterangkan secara jelas, secara muhkamat. Mohon maaf tadi 5, saya sebut ada 4. Ya. Ada 4 kitabnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Dan yang terakhir itu adalah suhub. Termasuk 5 saya bilang karena ada namanya suhub. Suhub itu kepada nabi-nabi yang lain. Nah, kita di dalam bulan Ramadan inilah salah satu kesempatan kita yang jarang buka Al-Quran, disibukkan kepada rutinitas keseharian. Di dalam bulan Ramadan inilah kita diminta membaca Al-Quran, disempatkan waktu gitu ke sedikit demi sedikit, tidak dapat lama sebentar. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, yang keempat tadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Selanjutnya kita beriman kepada nabi dan rasul. Nabi dan rasul juga diciptakan Allah Ta'ala itu banyak jumlahnya. Ya, tapi yang kita imani adalah 25 nabi dan rasul di dalamnya. Ya. Dari Nabi Adam ditutuplah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan lain-lain sampailah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah habis, Rasul Nabi itu sudah habis sesuai dengan dalilnya, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutupnya para nabi, penutupnya para rasul. Jadi kalau masih banyak ada yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, dapat ilham, dapat wahyu segala macam, itu bohong. Itu bohong besar. Sudah terjadi dulunya banyak yang ngaku-ngaku nabi. Di zaman khalifah juga banyak. Ya. Salah satunya adalah namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah namanya, digelari dengan Al-Kadzab, pendusta, ngaku-ngaku nabi. Jadi tidak ada lagi. Yang perlu kita pahami, kita punya nabi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, ya, sampailah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita belajar di internet 25 nabi kalau memang nak belajar. Cuma bukan kita itu cuma sekedar referensi, cari kitab, belajar dengan guru. Kalau mau jelas ceritanya banyak sudah kitabnya sekarang. Jadi seperti itu. Yang penting, yang perlu diingat dan digaris bawahi bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir, penutupnya para nabi. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada berarti itu nyomong, bohong besar. Bohong besar. Nah, selanjutnya dari rukun iman sudah ada 4. Yang kelimanya adalah kita beriman kepada hari kiamat. Kita ini bakal mati, tidak ada selamanya hidup. Mungkin hari ini saya hidup, pagi ini saya hidup, mungkin siang nanti wallahu a'lam bishawab. Banyak kita terkejut kadang-kadang ketemu dengan kawan hari ini, besoknya sudah meninggal. Nah, ada hari kiamatnya. Ada kiamat itu terdiri daripada 2. Ada kiamat kubro, ada kiamat suara namanya, ada kiamat besar dan ada kiamat kecil.
kita pasti mengalami semuanya kiamat. Salah satunya kiamat kecil duluan, pasti kita mengalami kiamat kecil. Kiamat kecil ialah mati. Kita meninggal dunia, ajal itulah disebut kiamat kecil. Kalau sudah dia meninggal berarti sudah kiamat. Kiamat berarti dia. Nah, jadi seperti itu. Kiamat besarnya nanti di akhir zaman. Salah satu riwayatnya dijelaskan di dalam Al-Quran juga, bumi ini dibolak-balik diguncang. Kalau sekarang yang terjadi musibah banjir, salah satunya longsor, puting, angin puting beliung, petir, itu salah satu contoh kiamat kecil. Contoh kecilnya. Kecil kita belum sanggup, apalagi yang besar. Makanya kita perlu beriman kepada Allah Ta'ala. Tadi ada beriman juga, kita kita beriman kepada hari kiamat ini. Ya. Jadi kiamat hari gitu orang. Kiamat hari lah anak kiamat. Jadi seperti itu. Jadi sebelum ajal menjemput, maka persiapkanlah diri kita masing-masing. Masing-masing. Karena tidak ada yang bisa menanggung dosa perbuatan selain diri kita sendiri. Ya. Yang kita buat kita lah yang nanggungnya. Siap berbuat berarti siap menanggung. Nah, kalaupun sudah berbuat kesalahan sebelumnya sudah saya ulas. Salah satunya kita minta ampun Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta banyak-banyak minta ampun. Ya, karena Allah bersifat Maha Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Salah satunya Allah itu bersifat Maha Pengampun. Selagi kita minta ampun, insya Allah akan diampuni Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir dari iman ini, rukun iman ini adalah iman kepada qada dan qadarnya, kepada ketentuan dan ketetapannya. Ya. Macam mana contoh qada dan qadarnya? Kita mencari rezeki contohnya. Contohnya kita cari rezeki, tungit-tungit itu cari rezeki sampai dapat juga. Nah, sudah ada ketentuannya. Kata Tuhan, kalau memang batas rezeki kau situlah. Tapi wajib memang berusaha. Nah, ketentuan Allah, ketetapan Allah sudah ada. Katanya beruntung, kita bakal berpikir untung, tahu-tahu rugi. Karena ada salah satu hadis atau sabda baginda Rasul yang berbunyi al-insan bitafkir. Manusia itu cuma berencana, cuma punya rencana, sebatas rencana. Wallahu bitakbir. Allah dengan kebesarannya, Allah yang menentukan. Kita cuma wajib berusaha. Wajib kita berusaha, namun tidak bisa memastikan. Maka di dalam kita sehari-hari kita diajarkan insya Allah. Karena tidak berani memastikan. Kalau berani memastikan, berarti kita lebih pula. Pasti. Itu kata pasti itu cuma miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku yang menciptakan. Ya. Jangan berani pasti. Nah, di situ. Dari situ kita belajar juga. Kenapa saya katakan demikian tadi? Wajib kita berusaha, Allah yang menentukan. Di dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan ngubah nasib kita, nasib suatu kaum tuh. Tidak akan ngubah nasib saya. Tidak akan ngubah nasib si A, tidak akan ngubah nasib si B. Hatta sehingga yughayyiru ma biqaumin. Kaum tuh, orang tuh dewek lah yang ngubah nasibnya. Nah, contoh kita nak baik jadi orang baik, baik berusaha awak jadi baik. Jadi seperti itu.
kita dikenal orang jahat, memang kita orang jahat, nah berusaha untuk jadi orang baik. Terserah, yang penting kita berusaha jadi orang baik. Masih mana tanggapan manusia yang lain itu terserah lah. Juga macam itu tadi, kita nak mencari rezeki, yang penting dengan jalan yang halal, dengan jalan yang baik. Seperti itu antara qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Nah yang kedua, kaitan ini baru 6. Jadi tadi ada rukun iman, ada 6 perkara. Yang kedua itu ada namanya rukun Islam. Rukun Islam kita cuma untuk orang-orang yang mengaku atau beragama Islam, Muslim. Ya. Apa syaratnya untuk jadi orang Islam itu? Salah satunya, bukan salah satu, yang pertamanya kunci kita masuk Islam itu kita mengucapkan kedua kalimat syahadat. Syahadat ini juga terdiri daripada 2 macam. Syahadat kepada Allah untuk Allah Ta'ala, yang kedua untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 macam syahadat loh. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku ngatakan tak ada lagi Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan lagi. Kalau masih ada ngatakan Tuhan selain Allah, berarti belum sempurna syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi pula baginda Rasul bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul, utusan Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau adalah penutupnya para nabi, para rasul. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi dan rasul lagi setelah baginda Rasul Muhammad SAW. Itu kunci untuk masuk Islam yang pertama. Makanya banyak para mu'allaf, tatkala orang-orang yang mu'allaf, tatkala mereka masuk ke dalam agama Islam, maka dimintalah bersyahadat, bersaksi. Kita kesaksiannya. Syahadat ini juga tadi sudah saya sampaikan terdiri dari dua. Syahadat itu di lapas juga, dan terutama di hati. Karena jangan cuma kita bersaksi di mulut, di hati tidak. Ini keimanan, balik kepada keimanan Allah. Iman kepada Allah Ta'ala tadi yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti tiap hari kita pasti mengucapkannya. Salat yang sudah muslim atau beragama Islam, ya, rasanya kenapa saya pasti kalau dia semayang, kalau dia sholat, dia pasti mengucapkan syahadat. Kalau dia tidak sholat, ya tidak ada syahadat, tidak ada ingat lagi syahadat. Nah, karena yang kedua, rukun Islam yang kedua itu kaitannya sholat. Dia mengucapkan, mendirikan sholat, ya, selama 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, mendirikan sholat. Yang ketiga, kita membayar zakat. Membayar zakat. Nah, itu adalah bukti kita kepada bahwa kita adalah orang yang beragama Islam, orang Muslim. Kita bayar zakat. Zakat itu kepada siapa yang kita bayarkan? Kepada fakir dan miskin. Orang yang lebih susah, yang hidupnya susah. Cuma bukan orang yang orang kaya. Tapi kalau kini itulah menyebut fakir miskin itu lah payah, lah ngaku miskin kalau, tapi tidak usahlah kita membahas itu. Yang penting kita bayar zakat kita kepada orang yang fakir dan miskin, itu diantaranya. Yang lainnya banyak lagi. Ada gorim, orang yang berutang, orangnya zakatnya itu. Zakat ini juga ada terdiri daripada 2 macam. Ya. Ada zakat mal,
ya, zakat harta. Ada juga zakat fitrah. Zakat fitrah yang terjadi kita pada akhir bulan Ramadan nanti, memasuki Idul Fitri, ya, hari-hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu finishnya masa untuk membayar zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Nah, jadi ada 3 sudah rukun Islamnya. Yang pertama mengucapkan kedua kalimat syahadat, yang kedua kita mendirikan sholat, yang ketiga kita bayar zakat. Yang keempat apa? Kita selaku umat muslim, yang aku muslim ini, kita melaksanakan puasa. Iyalah yang kita lakukan di bulan itu, puasa selama bulan Ramadan. Nah, kalau memang muslim berarti puasa dia. Ngaku agama Islam berarti wajib puasa. Wajib puasa. Karena itu rukun Islam, bagian dari rukun Islam. Kalau ngaku Islam tapi tidak puasa berarti patut juga dipertanyakan. Apalagi ke bulannya nian, bulan Ramadan cuma setahun sekali kalau puasa nih, puasa Ramadan ini. Kalau puasa sunnah banyak lah, Senin Kamis banyak macamnya, ya, itu sunnah. Tapi kalau wajibnya cuma setahun sekali, itu pun ada 1 bulan di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan. Ini bagi yang aku muslim atau orang Islam. Yang terakhir itu rukun Islamnya apa? Terakhir adalah mengerjakan haji bagi yang mampu. Pergi mengerjakan haji ke Baitullah, mengerjakan haji ke Baitullah. Bukan di tempat lain. Baitullah tuh di mana genai? Di Mekah, di Arab Saudi sana. Bukan, mohon maaf, di kampung Iko, di Siano, di Siko banyak nih gini. Kepercayaan yang macam itu. Ya. Entah dari mana datangnya, wallahu a'lam bisawab, karena mungkin Iko sudah masuk akhir zaman. Ya. Lado pula Mekahnya sudah di Siko, Ka'bahnya sudah di Siko. Ya. Yang pasti yang namanya menunaikan rukun Islam yang kelima adalah perginya menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Itulah untuk rukun Islamnya, 5 perkara ini. Nah, yang ketiga, jadi sudah ada 6 dengan 5. Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, ada 2 lagi. Yang 2 ini yang jarang kita pahami lagi, kita ingat. Sebenarnya tahulah, cuma jarang diingat. Karena itulah yang membuat kita sering terjerumus dalam dosa jadinya. Karena rukun yang ketiga, rukun ihsan. Rukun ihsan itu apa? Ihsan itu artinya baik, lawannya dari yang buruk. Nah, ada 2. Adalah seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan ya. Itu yang pertama. Atau seakan kau dilihat Allah. Kita kok dilihat Allah. Macam saya bercakap. Kini kok Allah melihat saya. Apakah sesuai mulut saya dengan hati saya? Allah mengetahuinya. Apakah niat saya untuk memberikan mencari duit atau apa? Allah yang maha mengetahuinya. Jadi kalau kita bisa menjaga rukun ihsan ini, ya, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kalau nak berbuat, asalnya tak jadi. Kecuali lupa. Kalau memang bisa dipegang elok-elok rukun ihsan ini, ke insya Allah selamat hidup. Karena nak berbuat yang tidak usahkan berbuat perkara yang besar. Yang kecil kan sudah, kalau kita ingat Allah melihat kita. Karena kalau kita nak melihat Allah belum telap rasanya, wallahu alam bisawab.
karena iman saya belum sampai ke sana. Ya. Tapi kalau Allah melihat kita, insya Allah. Nah itu yang kita usahakan. Setiap nak berbuat, setiap nak bercakap, hati kita Allah tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap. Kita nak nyombong, tak usahakan yang lebih. Nak nyombong yang Allah Ta'ala melihat. Nah, jadi seperti itu. Rukun ihsan ini yang penting, yang terkadang banyak masih dilupakan. Atau kita lupa. Cuma ingatnya rukun iman dengan Islam. Itu pun banyak juga lupa. Nah, yang ketiga rukun ihsan ini yang melengkapinya. Kenapa ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan? Rukun iman itu kalau diibaratkan rumah itu adalah pondasinya, tiangnya, pondasi dasarnya lah. Artinya pondasinya apa istilah, bukan tiang. Apa nama pondasi ke balok, kalau disebut pondasi bahasa elok ya. Ya pondasi lah saya tuh. Nah itu rukun iman. Pondasinya iman kita hidup. Kalau maka disebut sering orang tua pengen dulu nyebut dak kete iman lagi kok. Dak kete iman lagi. Contohnya banyak kasus gini tuh, banyak orang bunuh diri. Wallahu a'lam bishawab. Nah cuma kalau balik kita punya iman, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya bunuh diri. Iman fungsinya. Inilah yang paling dasar, pondasi ini. Sekarang kita harus wajib kita teruskan atau wariskan, bagi tahu kepada anak cucu kita, keturunan kita dan keluarga kita, iman. Ajarkan imannya, kuatkan pondasi iman, apalagi kalau di akhir zaman. Imannya ini yang penting dikuatkan, karena imannya pondasi. Yang kedua rukun Islam. Rukun Islam itu adalah tiangnya. Lalu rumah tadi ada pondasinya, baru dibangun tiang-tiangnya. Nah itulah rukun Islam. Sedangkan rukun ihsan itu adalah atapnya. Jadi kalau nak lengkap rumah, ada pondasinya, ada tiangnya, ya, ada atapnya, baru bisa ditempati, barulah sempurna rumah. Kalau ibaratkan buat rumah seperti itu, ada pondasi, ada tiang, ada dinding. Tiang termasuklah dinding kan lekatnya di tiang. Nah, itulah Islam, rukun Islam. Dilengkapi oleh rukun Islam dan ditutup, diatapi, dinaungi oleh rukun ihsan. Yang dua ini tadi yang saya jelaskan. Nah, dari 6 rukun iman, Islam ada 5 rukunnya, ihsan ada 2, ada 13. Ada 13 rukun. Dan juga rukun sembahyang ada 13. Jadi angka 13 itu adalah angka keramat, bukan angka balak. Kalau kita sering nyebut balak 13, mohon maaf ini bagi yang sering itu balak. Kalau orang main dom, apa nama dom, apalagi istilah itu, ya, main gap. Nah, balak 13. Artinya balak 13 itu kalau kita dapat balak, kalau tidak melaksanakan 13 rukun. Kalau kita tidak melaksanakan 13 rukun iman, Islam, ihsannya, siap-siaplah balaknya kita dapat. Nah, jadi itulah kaitannya seperti itu. Rukun sholat ada 13. Ya. Dimulai dari niat, diakhiri dengan salam. Ada 13. Silakan buka lah dewek, belajarlah dewek di situ. Ya. Saya cuma mengaitkan 3 macam rukun niko yang mesti kita pahami nian. Ya. Tidak akan sempurna, belum dikatakan sempurna kalau rukun iman, Islam dan ihsannya belum menyatu. Ibarat rumah kita ke batang tubuh dari kaki sampai kepala. Nah, ibarat kalau badan kita, ibaratnya kaki kok
Kaki kita adalah rukun imannya, tempat dasar kita berpijak. Nah, pondasinya, lapak kaki, bagian kaki itulah adalah rukun iman, diibaratkan macam itu. Sedangkan badan itu adalah rukun Islamnya. Dan kepala adalah atapnya, akal kita di situ. Nah, itulah rukun ihsan. Ya. Kenapa dikatakan rukun ihsan itu tadi lah sebut seolah-olah dilihat, mata ada di kepala kenanya. Jadi seperti itu. Mungkin itu juga yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Saya juga mohon maaf nih bahasa agak belepotan, dan maklum lah. Saya juga cuma belajar, bukan saya pandai, tidak. Saya cuma meneruskan apa yang disampaikan guru-guru saya dulu. Semoga harapan saya apa yang disampaikan guru saya dulu bisa saya terapkan juga dan bisa saya alirkan balik. Saya bagi tahu lagi, bukan saya ngajar, bagi tahu lagi ke kawan-kawan galau dimanapun berada. Cuma bagi tahu. Kalau saya ngajar, saya guru tidak. Cuma saya punya kewajiban apa yang disampaikan guru-guru saya dulu, saya coba sampaikan balik lalui yang katanya media sosial. Kalau nak bertemu nak apa, saya guru tidak, saya punya pengajian tidak, saya ngajar tidak. Jadi melalui media sosial seperti medsos istilahnya yang sudah canggih, yang mudah-mudahan saya memanfaatkan seperti itu. Ya. Itulah yang mungkin saya dapat saya sampaikan. Terlebih kurang segala perbuatan atau perkataan saya yang mungkin terasa kurang menyenangkan, yang menyinggung, saya minta maaf kepada Allah Ta'ala. Terlepas juga ada rasa riak, ujub, takabur, sum'ah dan lainnya penyakit-penyakit batin pada diri saya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Musikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.